Semangat menyongsong hari demi hari, mengayuh dalam roda kehidupan, tanpa meninggalkan petuah dan nilai kearifan. Saling berpartisipasi, baik dari sektor perekonomian, sektor pertanian, dan juga sektor pengembangan. Inilah kampungku. Di tengah pandemi COVID-19, terobosan-terobosan inovasi ekonomi yang beraneka ragam tetap terus dikembangkan dalam bentuk kreativitas. Tangan terampil masyarakat setempat turut mendorong terciptanya mahakarya. Produksi pengolahan pangan home industry turut mengambil bagian penting menumpu segi ekonomi. Sentuhan seni penuh makna dituangkan dalam goresan di atas kain putih. Warisan budaya bangsa. Keindahan bukan tentang apa yang dilihat oleh mata. Cerminan alam akan menggambarkan keelokannya. Warisan leluhur bukan hanya melestarikannya, namun juga mengembangkannya. Sebuah kesenian dengan iringan musik sederhana. Kami menyebutnya kesenian jaranan. Kami tidak hanya sekedar hidup berdampingan, tapi kami juga dalam toleransi dan kerukunan. Inilah Wonoasri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Mulyantini, Kepala Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dalam mewujudkan desa bersinar, kami membentuk beberapa seksi, yaitu yang pertama seksi pencegahan, seksi pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga adalah seksi rehabilitasi. Dalam berbagai seksi kita didukung oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada, terutama adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda yang ada di desa kita, yaitu baik dari pemuda masjid maupun dari pemuda gereja. Bersama seluruh lapisan warga masyarakat yang ada, kami berkomitmen mewujudkan Desa Wonoasri bersinar, bersih dari narkoba, war on drug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Kediri yang
sedang melakukan KKN-DR di Desa Wonoasri. Yang pasti tidak ada ya sebenarnya yang mau adanya wabah ini. Tapi bagaimanapun juga ini sudah fakta yang harus kita hadapi. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita sepakat untuk menghadapinya dan sekaligus kita sepakat untuk mencari solusinya bagaimana dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Secara aktivitas kita tetap berjalan, secara perekonomian juga tetap berjalan, namun tidak kita melanggar yang namanya atau tidak berantisipasi jangan sampai pandemi COVID ini mata rantainya menyebar ke desa kita. Menurut saya pandemi COVID-19 ini semakin hari semakin berbahaya kualitasnya ya. Jadi apalagi dengan varian baru yang semakin membahayakan, maka kita semua harus ekstra hati-hati. Jadi garis digarisbawahi ekstra hati-hati, sehingga ketika keluar harus memakai prokes dengan sangat ketat ya. Dan tidak usah keluar kalau tidak penting banget. Begitu. Ya, perlu diketahui pernah menembus 50.000 loh per hari. Walaupun sekarang turun ya, tapi ini jangan sampai lengah. Ya, jadi varian baru itu sangat membahayakan dan kita semua tahu bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Dengan adanya COVID-19 ini ya cukup menghidupkan masyarakat, menyusahkan masyarakat, terutama dan ekonomi. Mayoritas dengan adanya pandemi COVID-19 ini masyarakat ekonominya menurun lebih dari 50%. Untuk pendapat saya ya pandemi dibikin susah juga susah, dibikin tidak. Soalnya kalau kita bikin susah, akhirnya kita mikirnya gimana ya, mikir panjang, akhirnya kita bisa stres. Nah, untuk adanya pandemi ini kita juga harus bisa mematuhi prokes kesehatan. Selagi ada kegiatan kita juga memakai prokes kesehatan, kita memakai masker, jaga jarak. Mau tidak mau pandemi ini sangat berpengaruh sih, terutama dari segi apapun, baik dari segi ekonomi, dari segi sosial, budaya. Dengan adanya pandemi ini akan mengubah tatanan dunia. Misal dari segi ekonomi, yang awalnya itu kok pasar konvensional itu ramai, sekarang kan berpindah menjadi pasar online. Dari segi sosial budaya, yang dulunya itu kita harus memaksimalkan bahwa kita berkunjung home by home, terus kemudian budaya kita tentang perkumpulan. Dengan adanya pandemi ini kan mau nggak mau kan terpengaruh. Banyaknya peraturan tentang pembatasan mengumpulkan warga itu akan berpengaruh ke dalam tatanan sosial. PPKN ini adalah salah satu upaya dari pemerintah dan kita selaku satuan gugus desa untuk menekan atau menurunkan angka dari paparan dari warga atau penduduk yang positif COVID-19. Karena tidak bisa kita pungkiri adanya aktivitas yang sangat begitu luar biasa kemarin di hari Lebaran, liburan, itu berdampak dengan meningkatnya adanya warga atau penduduk yang positif dari paparan mata rantai COVID-19. Ya, sekali lagi PPKN ini adalah suatu upaya untuk menekan penyebaran mata rantai COVID-19. PPKN ini akan diganti level 1, 2, 3, 4 ya, sesuai dengan
WHO. Jadi PPKM ini usaha untuk memutus rantai penyebaran virus ini ya, dan harus ditaati ya. Dan jika tidak taat, apa yang terjadi? Yang terjadi meledak seperti di India. Jadi mayat bergelimpangan di mana-mana. Ya, rasanya harga manusia itu tidak ada artinya gitu ya. Di Indonesia pernah overload, rumah sakit penuh, IGD tidak menerima, oksigen habis, ya. Nakes banyak yang tumbang, sedih banget. Maka PPKM ini penting dan perlu ditaati dengan baik. Adanya PPKM darurat sekarang yang sedang berlangsung itu juga lebih membuat masyarakat susah juga. Karena apa? Semua serba dibatasi, mobilitas dibatasi, ketika interaksi mencari nafkah juga dibatasi. Biasa pukul 9, pukul 12 malam masih buka, pedagang sekarang jam 8 sudah. Juga begitu, PPKM ada senangnya, ya juga ada dukanya. Senangnya, nah kita bisa memutus rantai penularan COVID, kan ada penutupan jalan-jalan ya. Tapi untuk susahnya, ekonomi juga berkurang. Itu dia. Ya kalau saya kan jualnya nih lewat online, tapi ya berjalan seperti biasa. PPKM itu bisa dinilai dari dua sisi ya. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan, jelas PPKM ini sudah sebuah alternatif, sebuah problem solver untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tapi dengan adanya PPKM ini banyak pengaruh juga, apalagi terhadap ekonomi, pembatasan jam untuk berdagang, pembatasan kerumunan itu kan berpengaruh, terutama dengan adanya PPKM ini. Ekonomi sedang down, tapi di sisi lain dengan adanya PPKM ini tingkat penularan virus COVID-19 bisa berkurang. Sangat luar biasa tinggi untuk pengaruhnya ya. Terus terang aja pada saat kita menghadapi pandemi kemarin, yang notabene-nya memang kalau kita boleh menyampaikan, alhamdulillah kerjasama warga yang ada di sini memang sangat luar biasa, responnya sangat luar biasa, himbauan-himbauan yang kita sampaikan juga sangat luar biasa untuk diikuti oleh warga. Dan sekarang diterapkan adanya PPKM yang notabene-nya memang kalau kita berbilang ya Bang ya, saya pernah dan warga pun juga pernah menyampaikan ke kita, sebenarnya kalau di Wonoasri itu kan zonanya zona hijau. Namun di sekitar desa kita kan faktanya memang harus kita juga menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita hidup adalah bertetangga. Kalau memang di tetangga desa kita juga paparan mata rantainya begitu kuat, kita sebagai desa yang notabene-nya bertetangga tetap harus bertoleransi. Makanya kita mengantisipasi adanya PPKM membatasi gerak yang ada di desa kita itu juga sangat kita bisa pahami dan maklumi. Sehingga secara batasan kegiatan sangat berpengaruh sekali, yang kapan hari bisa keluar masuk dengan aktivitas yang cukup luar biasa, sekarang pun harus mengikuti batasan-batasan dari penerapan PPKM. Karena apa? Seperti warung-warung yang ada di desa kita pun jam 8 juga sudah harus tutup. Tidak diperkenankan untuk berjualan makan di tempat, jadi pakai sistem bungkus dan dibawa pulang. Jadi ini batasan dari perubahan yang memang benar-benar kita rasakan, sehingga kita harus bisa memahamkan warga ataupun masyarakat bahwa PPKM ini adalah tujuan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk desa kita saja. Jadi kalau ada yang bilang desa kita ini kan aman dan lain sebagainya, tapi kita tidak bisa berbilang kita hanya berpikir untuk desa kita sendiri saja, tapi kita berpikir juga untuk bertoleransi dengan desa yang lain. Jelas ada perubahan yang
signifikan ya. Jadi sebelum PPKM ini kan bebas melakukan semua aktivitas, bekerja bebas, anak-anak juga bebas. Tapi setelah adanya PPKM tidak leluasa, otomatis tidak leluasa dan dibatasi banget itu. Ya, setelah PPKM harus tinggal di rumah. Kalau seperti di gereja, gereja sementara kami tutup, tidak ada ibadah konvensional, jadi ibadahnya secara virtual. Seperti itu dan ya mau apa lagi? Memang keadaan seperti ini dan belum pernah terjadi toh sepanjang Indonesia ini ada. Banyak sekali, Mbak. Sebelum adanya PPKM itu masih ada atau masih diperbolehkan, misal jamaah pengajian, baik ibu-ibu atau bapak-bapak. Sekarang dengan adanya PPKM darurat ini tidak diperbolehkan atau dibuka sementara. Itu yang pertama. Terus perubahan selanjutnya kita ya hubungan dengan kawan-kawan, teman-teman perjuangan itu ya berubah sekali, agak kurang dekat, kurang silaturahmi. Karena apa? Ketika silaturahmi cuma pakai daring. Ya banyak perubahan. Kiranya biasanya kita kalau ada kegiatan ya ketua PKK, biasanya ketua tim penggerak PKK itu juga setiap bulan kan pertemuan rutin juga. Untuk saat ini kan dibatasi, jadi enggak pertemuan. Terus untuk ini di balai desa juga begitu, sama. Tapi kalau di desa masih ada kegiatan, cuma dibatasi. Maksudnya, pamannya ada kegiatan pertemuan pleno PKK. Biasanya ada arisan sampai selesai ya. Untuk saat ini arisan datang bayar pulang. Adanya PPKM kan kemarin itu sedikit longgar, terutama untuk membuat kegiatan. Dengan adanya yang penting ada prokes yang sesuai dengan aturan, kita dapat menjalankan kegiatan. Tapi dengan adanya PPKM ini mau nggak mau kan ada pembatasan. Jadi lebih ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual, sifatnya online. Kalaupun sebelum PPKM itu kan yang penting kita ada kegiatan prokes, kalaupun itu mengumpulkan warganya harus jaga jarak seperti itu. Tapi dengan adanya PPKM itu gerak kita kan dulu dibatasi terhadap kegiatan. Nah, tujuannya kan kembali untuk mengurangi atau menekan angka penularan virus COVID-19. Masyarakat sangat luar biasa besar khususnya di Sawono Asri ini. Karena apa? Semua kegiatan yang kita lakukan dalam rangka mencegah paparan mata rantai COVID masuk ke desa kita ini tentunya adalah figur publiknya ataupun contohnya adalah dari tokoh masyarakat yang ada di desa Wonoasri. Jadi kita selaku kepala desa, ketua BPD sebagai perwakilan tangan dari warga masyarakat yang ada di sini, tokoh agama, Pak Pendeta, Pak Kiai, dari teman-teman pemuda yaitu Karang Taruna dan remaja masjid serta remaja gereja itu sangat berperan sekali dalam mencegah atau membuat mata rantai COVID-19 ini tidak sampai menyebar ke desa kita. Karena apa? Kita selaku tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa ini adalah contoh nyata yang akan dilihat oleh warga kita. Kalau kita selaku tokoh masyarakat tidak bisa memberikan contoh kepada warga kita, warga pun juga akan bersikap dalam menghadapi paparan mata rantai COVID ini juga biasa-biasa saja. Karena apa? Faktanya kita sebagai contoh dari warga itu tidak disiplin menerapkan adanya himbauan PPKM yang ada saat sekarang ini. Jadi saya sangat concern. Jadi empati banget terhadap persoalan ini.
perlu diketahui kami memiliki 545 jiwa warga gereja, dan itu harus diberi penyadaran dan pemahaman. Dan yang sudah saya lakukan itu melalui khotbah-khotbah, baik khotbah-khotbah di Brayat atau di keluarga maupun ibadah-ibadah di hari Minggu ketika konvensional. Dengan harapan ya mereka bisa terselamatkan, itu paling kan meminimalisir ya. Sebab ini pun juga berbahaya juga kan, memang virus ini datangnya dari mana, lalu siapa yang membawa, itu juga tidak kita ketahui secara pasti. Tapi kalau ada penyadaran paling tidak hati-hati gitu. Kami berusaha membantu pemerintah atas SE yang diturunkan oleh pemerintah, baik dari lembaga Menteri Dalam Negeri, terus Menteri Agama, dari Gubernur, Bupati. Itu juga kami sampaikan semaksimal mungkin pada masyarakat ketika bertemu dengan lembaga pemerintahan desa, kepala desa beserta perangkat, Pak RT, Pak RW, kita bertemu, kami selesaikan di masjid. Ketika mau sholat Jumat sebelum khutbah dimulai, itu hampir setiap Jumat disosialisasikan atas semua petunjuk dari pemerintah, bapak kesehatan atau berupa SE, himbauan dari pemerintah, kami sangat membantu. Desa Wonasri untuk ibu-ibunya ya harus tanggap semuanya. Kalau ada yang mungkin ada yang terpapar positif kata gitu ya, positif ya, kita ibu-ibu untuk desa ya juga begitu, sigap langsung memberikan bantuan dari desa ada. Karang Taruna bekerjasama dengan Satgas COVID yang ada di Desa Wonasri terkait dengan diberlakukannya one gate atau satu pintu di Desa Wonasri, itu dapat menjadi alternatif juga untuk men-tracking, untuk melacak adanya pengunjung luar kota yang masuk di Desa Wonasri, dengan harapannya ketika ada suatu gejala indikasi bahwa warga itu terkena virus COVID-19, itu bisa dilacak dia itu dari mana, dia itu kontak fisik dengan siapa, dia itu sudah mendapatkan penanganan seperti apa, seperti itu. Memang di tahun 2020, jadi kita di awal-awal menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tidak menunggu untuk mendapatkan instruksi dalam kegiatan penanganan pencegahan mata rantai COVID-19 ini masuk ke desa kita, Mbak. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya menyampaikan begitu kita mendengarkan ada berita di negara sebelah bahwa ada wabah COVID dan sudah masuk ke Indonesia, kita langsung merapatkan barisan dengan seluruh lembaga desa yang ada di Desa Wonasri, khususnya Ketua BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, kita koordinasi. Kalau di sini namanya kan kita biasa setiap 1 bulan sekali itu ada agenda ngopi bareng dalam rangka mencari solusi, saling sharing apa yang terjadi di desa kita, baik itu permasalahan maupun ada beberapa kegiatan. Nah, di situ kita sepakat sekarang ini sudah ada wabah yang masuk ke Indonesia. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Jadi kita bersepakat kerjasama kita, lembaga desa dan lembaga pemerintah desa, inilah yang kemarin sangat berperan dalam kita mendapatkan apresiasi sebagai kampung tangguh yang ada di unit kerja Polresta Kediri, khususnya sampai dengan di
Polda Jawa Timur. Kalau peran kenapa bisa sampai mendapatkan apresiasi sebagai kampung tangguh, itu semua adalah berkat kerjasama, kepedulian, dan guyup rukunnya warga desa Wonoasri dalam menerima program-program dari kita sebagai satuan tugas desa dalam menghadapi paparan COVID-19. Jadi pada saat kita tahu ada wabah itu, kita berkoordinasi dengan lembaga desa, kita putuskan membentuk satgas. Sebelum ada arahan untuk membentuk satgas, kita sudah membentuk, istilahnya di sini dulu belum satgas, Mbak. Karena kita kan biasa membahasakan relawan, karena kan pasukan sukarela dan wan ya, karena kita kan tidak ada biayanya. Jadi kita bersepakat waktu itu kita ada relawan itu mulai dari Karang Taruna, pemuda masjid, pemuda gereja, dan kita dari lembaga desa yang ada di Wonoasri. Jadi banyak Mbak, boleh itu kita ada dokumentasinya pada saat kita apel pertama dalam membentuk relawan satuan tugas paparan mata rantai COVID-19 jangan sampai masuk ke desa kita. Jadi kalau kita berbilang cerita Mbak, dalam 1 tahun 2020 kita menghadapi pandemi COVID-19, Wonoasri zero yang ada terpapar COVID-19. Nah, mungkin dari situ kita mendapatkan apresiasi itu. Jadi sekali lagi apresiasi itu memang kalau saya secara pribadi sebagai kepala desa, saya menganggap apresiasi yang layak diberikan untuk warga saya yang ada di desa Wonoasri, karena warga saya kepeduliannya dan atensinya sangat luar biasa sekali dengan niatan kita sebagai satuan gugus desa untuk mencegah paparan mata rantai COVID-19 itu jangan sampai masuk ke desa Wonoasri. Jadi alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2020 kita juga mendapatkan apresiasi itu. Selain itu kita juga sudah bersepakat Mbak, kami khususnya saya sebagai kepala desa, pandemi ini kan tidak bisa untuk hanya kita hadapi saja, tapi kita juga harus siap untuk mencari solusinya dan